Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bu Guru Kiki Chandra Nalurita Ciptadi SPD. Selamat datang di pembelajaran antropologi. Oke anak-anak, untuk materi hari ini kita akan belajar tentang metode penelitian etnografi. Nah, di sini dalam mempelajari metode penelitian etnografi, kalian harus mengerti dulu apa sih arti dari metode penelitian etnografi. Di sini Bu Guru membagi ke dalam dua hal, ada metode penelitian dan juga etnografi. Apa sih metode penelitian? Metode penelitian itu adalah jalan atau cara ilmiah untuk melakukan penelitian. Seperti kalian ketahui sendiri bahwa metode penelitian itu berasal dari kata research. Research itu artinya mengkaji kembali. Artinya di sini kalian akan melakukan berbagai macam cara ilmiah untuk mengkaji kembali permasalahan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik gitu. Jadi metode penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian biasa. Artinya di sini ada cara ilmiah yang sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian. Nah, apa sih etnografi? Etnografi sebenarnya adalah ilmu yang mempelajari kebudayaan atau etnik dari suatu suku bangsa secara holistik. Nah, etnografi ini sebenarnya bagian daripada ilmu sosial, akan tetapi lebih spesifik dalam mempelajari suku bangsa. Jadi, metode penelitian etnografi ini sebenarnya merupakan penelitian sosial. Nah, penelitian sosial lebih spesifik lagi ke dalam antropologi. Antropolog yang melakukan penelitian khususnya tentang suku bangsa atau etnik tertentu yang memiliki keunikan, maka bisa dikatakan sebagai metode penelitian etnografi. Oke, selanjutnya. Nah, apa sih jenis-jenis metode penelitian? Metode penelitian itu dibedakan menjadi dua. Ada penelitian menurut tujuan dan juga penelitian menurut metode. Nah, penelitian menurut tujuan dulu. Penelitian menurut tujuan ini dibedakan menjadi dua juga ya. Ada penelitian terapan dan juga penelitian murni. Apa sih maksud dari penelitian terapan? Penelitian terapan itu adalah penelitian yang dilakukan yang mana hasil dari penelitian tersebut akan diterapkan kembali. Nah, biasanya penelitian ini digunakan dalam mengkaji suatu masalah tertentu yang mana hasilnya akan langsung digunakan. Apa sih cara mengatasinya tersebut langsung diterapkan di dalam masyarakat. Tapi kalau metode penelitian berdasarkan penelitian murni, ini hanya sebatas penelitian pure. Penelitian murni yang hanya ingin melihat hasilnya saja tanpa diterapkan gitu, seperti itu. Nah, ada juga penelitian menurut metode. Ada penelitian survei, ada penelitian ex post facto, penelitian eksperimen, penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, policy research, action research, penelitian evaluasi, dan juga penelitian sejarah. Jenis penelitian ilmu ilmiah. Nah, kalian itu kalau mendengar kata ilmiah, jangan difikirkan bahwa ilmiah itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan eksperimen gitu. Tidak. Jadi ilmiah itu adalah sesuatu yang bisa dibuktikan ya. Jadi jenis penelitiannya ada apa aja sih? Ada penelitian ilmu alam, ada penelitian ilmu sosial, dan juga penelitian antropologi. Kalau penelitian ilmu alam, ini biasanya kalian tahu sendiri. Kalau ilmu alam biasanya penelitiannya dilakukan dengan cara melakukan eksperimen. Mungkin bisa di laboratorium kimia, laboratorium biologi, dan lain sebagainya. Nah, kalau penelitian ilmu sosial, ini lebih kepada masalah sosial atau masyarakat. Biasanya penelitian ilmu sosial ini lebih kepada ilmu-ilmu sosiologi. Kalau etnografi ini termasuk dari penelitian antropologi, di mana dia hanya mengkaji atau membahas masyarakat tertentu atau suku bangsa tertentu yang memiliki keunikan tersendiri. Oke, sekarang kita bahas metode penelitian etnografi. Metode penelitian etnografi ada 3 hal di sini, yaitu unit analisis mikro, bersifat holistik, dan metode perbandingan. Bu Guru akan jelaskan yang unit analisis mikro dulu. Apa sih metode penelitian etnografi unit analisis mikro? Jadi maksud dari unit analisis mikro ini seperti ini. Misalkan seseorang ingin meneliti tentang bagaimana perkembangan traktor dalam pertanian di suatu wilayah tertentu dalam lingkup kecil, mikro ya.
dalam lingkup yang kecil. Contohnya perkembangan traktor dalam pertanian di masyarakat Jombang. Nah, ini berarti metode penelitian etnografinya menggunakan unit alat analisis mikro karena hanya masyarakat Jombang saja. Akan tetapi, kalau yang bersifat holistik berbeda lagi. Metode penelitian etnografi bersifat holistik ini maksudnya adalah metode penelitian yang mana mereka akan membandingkan kebudayaan satu dengan unsur kebudayaan yang lain. Contohnya adalah misalkan mereka membahas keterkaitan antara masuknya sistem teknologi traktor dengan perkembangan relasi sektor ekonomi di pedesaan. Jadi mereka nggak hanya meneliti tentang masuknya sistem teknologi traktor saja, tapi di situ juga mereka hubungkan, mereka sambungkan, mereka kaitkan dengan perkembangan relasi sektor ekonomi di masyarakat pedesaan. Nah, ini maksudnya dari bersifat holistik. Jadi dia meneliti objek penelitian yang satu kesatuan secara menyeluruh, tapi objek penelitian tersebut masih dikaitkan dengan unsur kebudayaan yang lainnya gitu, seperti itu. Gunanya apa sih? Agar bisa mendapatkan gambaran atau analisis etnografi yang sangat lengkap. Nah, untuk metode penelitian etnografi yang ketiga yaitu ada metode perbandingan. Jadi kalau metode perbandingan ini adalah metode yang dipakai untuk menegaskan prinsip relativitas dalam studi antropologi. Maksudnya seperti ini, masuknya traktor di desa A itu akan berpengaruh dengan akan memiliki pengaruh yang berbeda dengan masuknya traktor di desa B. Jadi mereka itu dalam melakukan penelitian ada pembanding, atau misalkan seperti ini, pola masyarakat suku Dayak Mayan itu memiliki perbedaan dengan pola masyarakat suku Dayak Ngaju, misalkan seperti itu. Sama-sama suku Dayak tapi berbeda sukunya. Mereka sama Dayak tapi memiliki suku yang berbeda. Yang satunya Mayan, yang satunya Ngaju, misalkan seperti itu. Nah, berarti di sini seorang antropolog itu menggunakan metode perbandingan. Oke, Bu Guru ulang lagi. Kalau unit analisis mikro berarti dia menjelaskan dalam skala kecil di sini. Kalau bersifat holistik berarti di sini dia mengkaitkan dengan unsur kebudayaan yang lain. Kalau metode perbandingan dia sama nih, kebudayaannya sama tapi dibedakan objeknya, masyarakatnya, seperti itu. Selanjutnya, aplikasi etnografi itu ada apa saja sih? Ada metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif ini masuknya lebih mengutamakan dalam pengumpulan data angka dengan alat kuesioner. Biasanya alat kuesioner itu berupa angket yang ya tidak setuju, sangat setuju, tidak setuju, dan sebagainya. Ini kuantitatif. Jadi dia dalam melakukan penelitian dalam mengambil kesimpulan itu hanya dilihat daripada data-datanya aja, data-data yang ada di lapangan yang dia dapatkan. Ini kuantitatif ya. Kalau yang kualitatif, di sini dia itu memecahkan masalah dengan mencari penyebabnya adanya fenomena sosial budaya. Jadi dia tidak hanya melihat data berdasarkan jumlah atau hasil kuesioner atau respondennya, tapi di sini dia terjun langsung untuk memecahkan masalahnya. Ada apa sih sebenarnya? Pasti ada diberikan faktor eksternal maupun internal seperti itu. Nah, ini metode kualitatif. Nah, untuk etnografi sendiri itu menggunakan metode penelitian kualitatif. Oke, untuk etnografi ini kualitatif. Kenapa? Karena di sini mereka memecahkan masalah. Jadi tidak terkait pada data. Tidak mungkin seorang antropolog kalau ingin membahas suatu daerah, membahas pola masyarakatnya, membahas keunikan sosial budaya maupun adat istiadat, tidak mungkin hanya melihat berdasarkan data. Karena yang terjadi adalah mereka tidak akan bisa menilai, mereka tidak akan bisa melihat secara objektif, secara benar-benar hasil dari penelitian mereka sendiri. Nah, sekarang kita bahas contoh proposal penelitian etnografi.
kemarin Bu Guru ada nyuruh kalian untuk mencari contoh proposal penelitian etnografi. Jadi penelitian etnografi itu ada apa aja sih yang dibahas proposalnya? Tentunya ada latar belakang masalah ya. Latar belakang masalah ini maksudnya gimana sih? Latar belakang masalah itu seperti kenapa seseorang antropolog atau seorang peneliti mengangkat masalah tersebut ke dalam judul penelitiannya. Apa sih yang menarik dibahas? Contoh, ada judul penelitian kemarin waktu ada yang ngumpul membahas tentang suku apa ya, lupa Bu Guru. Pokoknya dia ada membahas tentang suku bangsa gitu. Memang suku bangsa ya kalau etnografi, maksudnya dia membahas tentang kebiasaan. Contohnya aja, anggapan aja antropolog ini membahas tentang kebudayaan Tewah bagi masyarakat Ngaju. Masyarakat Dayak Ngaju itu bagaimana sih budaya Tewah itu sendiri? Nah, jadi di situ dia memberikan asumsinya, memberikan pendapatnya. Kenapa sih masalah ini bisa menarik untuk diangkat ke dalam penelitian? Ya, ini latar belakang masalah. Setelah dia memberikan argumentasi, dia memberikan paparan tentang masalah tersebut, selanjutnya masalah tersebut akan dirumuskan atau akan dikerucutkan menjadi beberapa butir-butir masalah yang dinamakan permasalahan atau rumusan masalah biasanya. Contohnya dia membahas tentang budaya Tewah tadi, kata Bu Guru, Tewah di suku Dayak Ngaju, maka rumusan masalahnya mungkin yang pertama, budaya Tewah itu sejak kapan? Terus yang kedua, setelah mereka tahu sejarahnya, sejarah dari budaya Tewah sendiri, mereka akan meneliti bagaimana pelaksanaannya dan lain sebagainya. Jadi permasalahan ini lebih kepada masalah yang sudah dipaparkan di latar belakang masalah, kemudian dibuat poin-poin pentingnya. Nah, selanjutnya kalau udah dapat nih, ibaratkan kalian udah tahu nih masalah apa yang akan kalian bahas, maka selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian ini biasanya berisi tentang lokasi. Misalkan lokasi kalian akan melakukan penelitian itu di mana? Lokasi itu biasanya berhubungan dengan daerah atau tempat. Nah, selain itu penelitian kalian akan dilakukan di mana gitu. Maksudnya dilakukan nih pada waktu kapan, pada tanggal berapa sampai berapa. Ini masuk kepada metode penelitian. Terus teknik pengumpulan data, mau menggunakan kuesioner, angket, wawancara atau bagaimana. Ini di sini di metode penelitian. Nah, setelah kalian sudah metode penelitian, selanjutnya kalian kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini adalah teori. Jadi kerangka berpikir nih landasan teori apa yang digunakan untuk mendukung argumen kalian atau mendukung penelitian kalian. Nah, teori-teori dari ahli-ahli itu kalian ambil untuk dijadikan sebagai landasan. Selanjutnya setelah pendapat ahli tadi sebagai landasan kalian dalam berpikir, itu ke tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini untuk menunjang hasil-hasil tulisan yang sudah kalian buat. Jadi ada tinjauan pustaka. Nah, ini adalah contoh proposal penelitian etnografi. Untuk materi ini sampai di sini saja dulu. Nanti untuk bukunya Bu Guru akan taruh di description box. Untuk tugas kalian akan Bu Guru berikan minggu depan. Nah, jangan lupa untuk proposal, contoh proposal penelitiannya jangan sampai hilang, karena itu akan Bu Guru gunakan sebagai acuan tugas kalian minggu depan. Terima kasih semuanya. Semoga kita semua sehat dan COVID-19 ini segera berlalu agar Bu Guru bisa bertemu kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, say thanks untuk semuanya dan Bu Guru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.